Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Malaikat-malaikat itu semuanya mendengarkanmu, ya USA. Muhammad Rasulullah. Seorang pemuda berasal dari Mekah bernama Mus'ab bin Umair datang ke Yatsrib pada awal utusan pembawa kabar gembira yang dikenal oleh sejarah Islam. Ia lalu menginap di rumah As'ad bin Zurarah yang merupakan salah seorang pembesar suku Hajraj. Di rumah Zurarah, Mus'ab membuat kamar untuk dirinya sendiri dan dijadikan markas untuk menyebarkan agama Allah dan mengabarkan akan adanya Nabi Allah yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemuda Yatsrib berdatangan untuk mendengarkan seruan dai muda yang bernama Mus'ab bin Umair dengan begitu antusias. Mereka semua tertarik dengan tenangnya pembicaraan, alasan-alasan yang jelas, sikap yang berwibawa dan cahaya iman yang terpancar dari wajah tampan Mus'ab bin Umair. Hal yang paling membuat mereka tertarik atas itu semua adalah Al-Quran yang ia bacakan kepada mereka dari waktu ke waktu. Ia membacakannya dengan suara yang merdu, dan intonasi yang memukau. Sehingga hati yang keras menjadi lembut, dan meneteslah air mata dari bola mata mereka. Majelis Mus'ab bin Umair senantiasa dipenuhi orang yang masuk Islam dan akhirnya menyatakan keimanan mereka. Suatu hari, As'ad bin Zurarah pergi bersama tamunya, yaitu sang dai Mus'ab bin Umair. Mereka berangkat untuk menemui sebuah jamaah dari Bani Abdul Ashal dan menawarkan kepada mereka ajaran agama Islam. Keduanya lalu melalui sebuah taman milik Bani Abdul Ashal, kemudian mereka berdua duduk di tepian mata air yang begitu jernih di bawah bayangan pohon kurma. Lalu datanglah jamaah dari Bani Abdul Ashal tadi yang telah masuk Islam dan sebagian yang hanya ingin mendengarkan penuturannya. Maka mulailah Mus'ab berdakwah dan memberikan kabar gembira. Semuanya mendengarkan penuturan Mus'ab, dan mereka pun mulai terkesima dengan menceritakan kepada Usaid bin Al-Hudair dan Sa'd bin Mu'adz, dan keduanya adalah pemuka suku Aus, bahwa seorang dai berasal dari Mekah telah sampai dekat kampung mereka, dan orang yang telah mendukungnya adalah As'ad bin Zurarah. Maka Sa'd bin Usaid bin Al-Hudair berkata, "Ya Usaid, temuilah pemuda yang berasal dari Mekah ini yang datang ke kampung kita untuk membujuk kaum lemah dan menjelekkan Tuhan-Tuhan kita. Halangilah dia dan berilah peringatan kepadanya agar tidak masuk ke kampung kita setelah ini." Ia pun menambahkan, kalau saja ia bukanlah tamu sepupuku, As'ad bin Zurarah, dan kalau saja ia tidak melindunginya pasti sudah aku bereskan dia. Usaid lalu membawa alat perangnya dan ia berangkat menuju perkebunan. Begitu As'ad bin Zurarah melihatnya sedang datang menuju ke arah mereka, maka As'ad berkata kepada Mus'ab, "Celaka engkau ya Mus'ab. Inilah pemuka suku mereka. Ia adalah orang yang paling pintar di antara mereka dan merupakan orang yang paling sempurna. Dialah Usaid bin Al-Hudair. Jika ia Islam, maka akan banyak orang yang turut masuk Islam. Maka kisahkanlah tentang Allah dengan benar kepadanya dan berilah pemaparan yang sebaik mungkin untuknya." Usaid bin Al-Hudair berhenti di dekat kerumunan. Ia melihat ke arah Mus'ab dan sahabatnya sambil berkata, "Apa yang membuat kalian datang ke kampung kami lalu membujuk orang-orang lemah kami? Jauhilah kampung ini jika kalian masih ingin hidup." Lalu Mus'ab bin Umair menoleh ke arah Usaid dengan wajah memancarkan cahaya iman. Ia berbicara kepada Usaid dengan intonasi yang memukau. "Wahai pemimpin kaum, apakah engkau mau mendapatkan kebaikan?" Usaid bertanya, "Apa itu?" Mus'ab menjawab, "Duduklah bersama kami dan dengarkan pembicaraan kami. Jika engkau senang akan apa yang kami katakan, maka terimalah. Jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan pergi dan tidak akan kembali. Engkau adil kalau begitu." Ia pun lalu menaruh tombaknya di tanah lalu duduk. Maka Mus'ab menjelaskan kepadanya tentang hakikat Islam. Ia juga membacakan untuknya beberapa ayat Al-Quran. Maka nampaklah roman kebahagiaan di wajahnya. Ia pun berkata, "Betapa indah kalimat yang telah engkau ucapkan. Betapa agung ayat yang telah kau bacakan. Apa yang kalian perbuat jika hendak masuk ke dalam Islam?" Mus'ab lalu menjawab, "Mandilah dan bersihkan pakaianmu, dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu lakukanlah sholat 2 rakaat. Lalu Usaid pergi ke sumur dan bersuci dengan airnya.
Kemudian ia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kemudian ia pun melakukan sholat 2 rakaat. Maka pada hari itu telah masuk ke dalam Islam seorang pejuang bangsa Arab yang terkenal dan seorang pemuka bangsa Aus. Kaumnya memanggil dia dengan Al-Kamil, yang sempurna, karena akalnya yang cerdas dan kemuliaan keturunannya. Sebab ia memiliki pedang dan pena. Selain ia adalah seorang patriot yang tepat melemparkan tombaknya, ia juga adalah seorang yang dapat baca tulis dalam sebuah kaum yang sedikit sekali yang bisa baca tulis. Islamnya Usaid menjadi penyebab Islamnya Sa'd bin Mu'adz. Dan keislaman mereka berdua menjadi penyebab Islamnya banyak orang yang berasal dari suku Aus. Karenanya Madinah menjadi tempat yang dipilih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, tempat berlindung dan ibu kota bagi daulah Islamiyah yang besar. Usaid bin Al-Hudair begitu mencintai Al-Quran sejak ia mendengarnya dari Mus'ab bin Umair. Ia selalu datang kepada Al-Quran seperti seekor rusa yang haus datang ke tempat air yang jernih di tengah teriknya hari. Ia menjadikan Al-Quran sebagai kesibukannya yang baru. Sejak saat itu ia hanya menjadi seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, atau seorang yang melakukan iktikaf sambil membaca suara merdu, pembicaraannya jelas, senang untuk membacanya. Ia semakin senang membaca Al-Quran jika hari sudah semakin larut, di mana para mata manusia sudah terpejam, dan jiwa mereka telah terbang di bawah mimpi. Para sahabat Rasul selalu menanti Usaid membaca Al-Quran dan berlomba-lomba untuk mendengarkannya. Sa'd termasuk orang yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran Usaid yang begitu merdu seperti baru saja turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk langit menyukai bacaan Usaid, sebagaimana penduduk bumi menyukainya. Pada suatu malam, saat itu Usaid sedang duduk di teras belakang rumahnya. Anaknya yang bernama Yahya sedang tidur di sampingnya. Kudanya yang ia siapkan untuk berjihad di jalan Allah sedang terikat dengan jarak yang tidak jauh darinya. Malam begitu tenang dan langit begitu bersih. Cahaya bintang menyapa bumi dengan begitu tenang dan lembut. Jiwa Usaid bin Al-Hudair lalu berbisik untuk mengharumi udara yang segar ini dengan bacaan Al-Quran. Maka ia membacakan dengan suaranya yang merdu. Alif Lam Mim. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah 2:1-4. Begitu kudanya mendengarkan bacaan Usaid, kuda tersebut langsung berputar-putar dan hampir membuat tali kekangnya putus. Maka Usaid berhenti membaca dan kudanya langsung diam. Kemudian ia membaca lagi. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah 2:5. Maka kudanya sekali lagi berputar dengan begitu kuatnya. Kemudian Usaid lebih kuat dari bacaannya dan kudanya pun berhenti berputar. Hal itu terus berulang. Jika Usaid membaca lagi, maka si kuda akan berontak dan lari berputar. Jika Usaid menghentikan bacaannya, maka kuda itu akan tenang dan diam. Lalu Usaid khawatir akan anaknya dari pijakan sang kuda. Kemudian ia menghampiri sang anak untuk membangunkannya. Pada saat itulah, ia menoleh ke arah langit. Ia melihat awan yang seperti payung yang tidak pernah terlihat oleh mata hal yang lebih hebat dan mengagumkan dari hal itu. Di awan tersebut tergantung benda-benda seperti lampu. Maka seluruh langit menjadi terang benderang. Benda-benda itu terus naik ke langit sehingga tak terlihat lagi. Keesokan paginya, ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah ia lihat semalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepadanya, itu adalah para malaikat yang mendengarkan bacaanmu, ya Usaid. Jika engkau teruskan bacaanmu, pasti manusia melihat mereka sehingga tidak samar lagi bagi manusia untuk melihat malaikat. Sebagaimana Usaid bin Al-Hudair begitu cinta kepada kitabullah, ia juga amat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, sebagaimana penuturan Usaid, adalah manusia yang paling suci, dan merupakan manusia yang paling jujur dan beriman saat membaca Al-Quran atau tatkala mendengarkannya. Dan tatkala Usaid memandang Rasulullah yang sedang berkhutbah atau berbicara. Usaid seringkali berharap tubuhnya dapat menyentuh tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menciumnya. Suatu kali, hal itu pernah terjadi padanya. Suatu hari Usaid sedang berkelakar dengan kaumnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh pinggul Usaid dengan tangan beliau, seolah Rasul menyukai apa yang dikatakan Usaid. Lalu Usaid berkata,
engkau telah menyakitiku, ya Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, mintalah balas dariku, ya USAID. USAID lalu berkata, engkau memakai baju dan aku tidak memakai baju saat engkau mencolekku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat baju Rasul dan menciumi bagian di antara ketiak hingga pinggul Rasul dan ia berkata, demi ibu dan bapakku, ya Rasulullah. Ini adalah tujuan yang selalu aku impikan sejak aku mengenalmu. Kali ini, aku telah mendapatkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membalas cinta USAID kepada beliau dengan kecintaan yang setimpal. Beliau selalu mengenang masuknya USAID ke dalam Islam dan pembelaan USAID kepada beliau pada peristiwa Uhud sehingga ia rela terkena 7 tembakan yang mematikan pada hari itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengetahui pengaruh dan posisi USAID di kaumnya. Jika Rasul hendak memberi syafaat kepada salah seorang anggota kaumnya, maka Rasul akan memberikan izin syafaat tersebut kepadanya. USAID mengisahkan, aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku adukan kepadanya tentang sebuah rumah yang dihuni oleh anggota kaum Ansyar yang amat fakir dan miskin. Kepala keluarga rumah tersebut adalah seorang wanita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya USAID, engkau datang setelah kami menginfakkan semua yang kami miliki. Jika kau mendengar rizki yang kami dapat, maka ceritakanlah olehmu tentang penghuni rumah tadi. Setelah itu, Rasulullah mendapatkan harta dari perang Khaibar yang ia bagikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Beliau membagikan harta tersebut kepada kaum Ansyar dengan harta yang banyak. Dan beliau juga memberikan harta yang banyak kepada penghuni rumah tadi. Aku pun berkata kepada beliau, semoga Allah membalas kebaikanmu kepada mereka, wahai Nabi Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalian wahai penduduk Ansyar, semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Sebab kalian sepanjang pengetahuanku adalah kaum yang menjaga kehormatan diri dan bersabar. Kalian akan mendapati manusia akan mengikuti kalian dalam melakukan kebaikan setelah aku mati. Bersabarlah kalian, hingga kalian bertemu denganku lagi. Tempat kalian kembali adalah telagaku. Saat kekhalifahan berpindah ke tangan Umar bin Khattab, ia membagikan kepada seluruh kaum muslimin harta dan barang-barang. Ia juga mengirimkan kepadaku sebuah pakaian yang aku anggap hina saat aku sedang berada di masjid. Lalu melintas di hadapanku seorang pemuda dari Quraisy yang menggunakan pakaian panjang dan besar yang pernah dikirimkan oleh Khalifah Umar kepadaku. Ia memanjangkan pakaian itu hingga menyentuh bumi. Maka aku bacakan kepada orang yang ada bersamaku saat itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mendapati manusia akan mengikuti kalian dalam melakukan kebaikan setelah aku mati. Dan aku mengatakan, benar, sabda Rasulullah. Maka ada orang yang menghadap Umar dan memberitahukannya apa yang telah aku katakan. Umar langsung menemuiku segera, dan saat itu aku hendak sholat. Ia berkata, syalatlah, ya USAID. Begitu aku usai melakukan sholat, ia mendatangiku dan berkata, apa yang telah kau katakan? Aku pun mengatakan apa yang aku lihat dan apa yang telah aku katakan. Umar berkata, semoga Allah memaafkanmu. Itu adalah pakaian yang aku kirimkan kepada Fulan. Dia adalah seorang anggota suku Ansyar yang turut dalam Baiat Aqabah, Perang Badar dan Uhud. Seorang pemuda Quraisy telah membelinya dari orang Ansyar tadi lalu dipakainya. Apakah kau mengira ucapan yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi di zamanku? USAID menjawab, demi Allah, ya Amirul Mukminin tadinya aku tidak mengira bahwa ini bakal terjadi di zamanmu. Setelah itu, usia USAID bin Al-Hudair tak tersisa lama. Allah telah mengakhiri hidupnya pada masa pemerintahan Umar. Didapati bahwa ia masih berhutang sebanyak 4.000 dirham. Ahli warisnya berniat menjual tanah miliknya untuk membayar hutang tersebut. Ia berkata, aku tidak akan membiarkan keturunan saudaraku USAID menjadi beban masyarakat. Kemudian Umar bernegosiasi dengan orang yang memberinya hutan. Mereka semua sepakat untuk membeli hasil bumi tanah tersebut selama 4 tahun. Setiap tahunnya seharga 1.000 dirham.